Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Coba lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Wah, kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada tim gembala, Pak Hani, Ibu Anas, Pak Sutisno bersama dengan Pak Jody dan jemaat. Untuk kesekian kali saya boleh melayani di tempat ini. Tema bulan ini adalah bicara tentang family. Dan saya sangat punya passion dalam bidang ini. Hari ini temanya adalah, Stefanus tolong tampilkan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judulnya adalah To Become One. Nah, saya akan ambil dari buku ini. Buku ini ya, kita harapkan 45 menit buku ini esensinya akan selesai. Buku ini adalah buku yang ke-20. Ketika ulang tahun pernikahan aku yang ke-20, aku buat buku ini untuk istriku dan aku, supaya aku setia sampai maut yang memisahkan. Ya. Tahun ini adalah tahun ke-24 aku menikah. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kita akan ambil ayatnya To Become One. Saya sudah buatkan di PowerPoint. Ayatnya adalah 2 menjadi 1 ayatnya dalam Efesus 5 ayat 31 dan 33. Saya ingin mengajak saudara semua, setiap ayat-ayat kita akan baca bersama-sama. Setuju? Setuju ya? Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan saya minta saudara akan bacakan ayat yang genap. Saya lihat di mana ya supaya kelihatan. Siap. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 21, silahkan. Saudara, tidak ada kesuksesan yang bisa menggantikan kegagalan dalam keluarga. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada kesuksesan yang bisa menggantikan keberhasilan, kehancuran dalam keluarga. Artinya kita sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita, seandainya menjadi seorang yang paling kaya, paling pintar, paling hebat, tetapi kalau sampai keluarga kita hancur, maka semua keberhasilan itu adalah nol besar. Tidak ada kesuksesan apapun di dalam dunia ini yang bisa menggantikan kehancuran keluarga. Semua orang berlomba-lomba ingin supaya bahagia di dalam pernikahannya. Tetapi kenyataan hari-hari sekarang, begitu banyak orang yang bercerai. Mungkin mereka masih ibadah bersama-sama, duduk sama-sama, tetapi sudah kering. Sudah ada rasa, sudah tidak ada kasih lagi. Berapa banyak hari-hari ini saudara-saudara kita, teman-teman kita, jemaat yang mengalami dalam musibah dalam keluarga. Karena itu gereja ini fokus kepada Happy Family Center. Ini adalah satu dasar yang sangat luar biasa. Nah, firman Tuhan menggambarkan To Become One, 2 menjadi 1. Inikah, bukankah ini kerinduan saudara dan saya? Ketika kita menikah, kita bukan menjadi 2 lagi, menjadi 1. Satu hati, satu pemikiran, satu kasih, satu tujuan. Inilah hati Tuhan. Ketika kita menikah bukan 2 lagi. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Habis dua-duanya. Pernikahan adalah 2 menjadi 1. Disatukan oleh Kristus menjadi satu tujuan yang begitu berbahagia dan berhasil. Bagaimana caranya? Nah, ayat yang kita akan bacakan, akan kita lihat ayat ini akan membawa saudara dan saya. Bahkan bagi saudara yang belum menikah, bersyukurlah hari ini saudara mendapatkan satu esensi, dasar untuk supaya bisa menikah berbahagia. Dan bagi saudara para pemirsa dimanapun berada,
Live streaming ini sudah ada. Aku sampaikan salam juga buat anakku Sieni, Cici Sieni ada di Bandung. Dan Henry yang ada di Melbourne. Sedang menyaksikan bersama-sama. Nah ayatnya mengatakan, rahasia ini, katakan bersama saya, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Salah satu pewahyuan yang terbesar di dalam Alkitab adalah hubungan jemaat dengan Kristus. Inilah kunci kebahagiaan pernikahan. Beritahukan kepada dunia ini, beritahukan kepada setiap orang bagaimana caranya supaya pernikahan berbahagia. Seminar-seminar bisa gagal, training hari ini bisa gagal, konseling bisa gagal. Tapi dengar jemaat yang kasih Tuhan, dengar para pemirsa di live streaming, ada berita sukacita, ada berita gembira, ada jalan keluar. Bahwa pernikahan bisa berbahagia dan berhasil dalam Kristus. Gambarannya seperti Kristus dengan jemaat. Apanya dong? Nah ayat ini akan menerangkan selanjutnya. Kristus dengan jemaat artinya adalah ini yang kita akan bahas. Bersama-sama kita baca kuncinya. 2:1. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat tadi menerangkan bahwa kunci pernikahan yang berbahagia adalah seperti Kristus dengan jemaat. Itu secara rohani. Dalam kenyataannya adalah saudara, yang disebut dengan Kristus dan jemaat adalah hubungan suami istri. Dari ayat ini kita bisa melihat esensi pernikahan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Inilah esensi pernikahan yang kita akan sharingkan. Ayat ini paralel dengan Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Nggak usah dibaca, saya bacakan untuk saudara supaya PowerPoint tetap ada. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Baik, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, fokus kembali kepada ayat ini. Kebutuhan seorang istri adalah dikasihi. Dan kebutuhan seorang suami adalah dihormatin. Dari ayat ini ada 3 kebenaran tentang 3 kebutuhan seorang pria dan 3 kebutuhan seorang istri. Kita akan kupas dulu kebutuhan seorang pria. Jadi ready first. Yang pertama, kebutuhan yang paling utama buat seorang suami adalah dihormati. Alkitab katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat ini tidak ngomong gini, hai istri, tanduklah suamimu. Tidak. Kebutuhan seorang suami, dengar para wanita yang sudah menikah puluhan tahun ataupun yang masih single, dengar.
Firman Tuhan mengajarkan dalam Efesus 5 ayat 22. Dan dari ayat yang tadi, kebutuhan seorang pria adalah dihormati, dihargai sebagai kepala keluarga di dalam keluarga. Kalau ayat ini diranggar oleh seorang wanita, maka akan terjadi jutaan air mata di dalam keluarga. Apakah arti menghormatin? Apakah arti tunduk kepada suami? Apakah seorang istri harus ketika ketemu suami harus tundukkan kepala? Seperti sedang cari puntung rokok? Dan tidak boleh membantah, tidak boleh kasih saran. Oh, salah besar. Yang disebut tunduk kepada suami, menghormatin suami. Istri dan suami adalah equal, sama di hadapan Tuhan. Enggak ada yang lebih, enggak ada yang lebih besar. Di hadapan Tuhan, pria dan wanita adalah sama. Katakan amin. Kekristenan mengajarkan bahwa pria dan istri adalah sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Equal. Tetapi yang bedanya bukan posisinya, tetapi fungsinya. Seorang pria adalah sebagai seorang kepala. Kalau dalam perusahaan adalah CEO-nya, Chief Executive Officer-nya. Tetapi seorang wanita adalah seperti COO-nya, Chief Operational Office, pendampingnya. Jadi, seorang pria kebutuhannya adalah dihormatin. Seorang wanita boleh kasih saran, boleh kasih nasihat, bolehkah lebih pintar daripada CEO-nya? Boleh-boleh saja. Tetapi tetap yang menjadi keputusan terakhir pemimpin dalam keluarga adalah suami. Katakan amin dulu. Di dalam talk show di satu ibadah di kaum wanita, para wanita berkumpul semua dan ketua WBI-nya angkat tangan sama saya. Dan dia tanya begini, Pak Tim, saya mau tanya. Di dalam setiap komsel, para wanita menyimpulkan satu hal. Kenapa pria ingin dihormatin? Kalau dihormatin terus nanti jadi besar kepala. Kenapa kita sebagai wanita harus tunduk kepada suami? Kita merasa tertindas. Kita merasa dipaksa. Kenapa ayat ini bilang demikian? Wah, itu adalah catusan hati seorang wanita. Kalau di sini mah nggak ada. Dari wajah udah kelihatan, nggak ada yang ngaku. Kenapa? Ayat ini katakan hormatin suamimu. Kenapa? Tunduk kepada suamimu. Nanti suami kita jadi besar kepala. Saya mau sampaikan saudaraku, ayat ini dahsyat luar biasa. Justru ayat ini mengajarkan kepada istri tunduk kepada suami dan menghormati suami. Bukan untuk menghancurkan saudara. Bukan untuk supaya suami jadi besar kepala. Justru karena Tuhan sayang kepada para wanita. Maka ayat ini muncul. Justru ayat ini muncul ketika saudara menghormati sebagai kepala keluarga. Maka suami akan lebih sayang kepada saudara. Kok nggak ada yang amin? Ketika seorang istri menghormati suami sebagai kepala keluarga, maka payung rohani, proteksi akan terjadi. Kalau ayat ini kebalikan, hai istri, tanduklah suamimu setiap hari. Apa jadinya? Suami pasti emosi, suami pasti marah. Tangan si diam, kaki yang jangan taekwondo. Dan akibatnya siapa yang hancur? Istri akan hancur. Tuhan tahu supaya wanita berbahagia. Supaya wanita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam semua anugerah. Tuhan mengajarkan hal ini. Hai istri, tunduklah dan hormatinlah suamimu seperti kepada Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Justru ayat ini adalah diberikan kepada wanita supaya Anda berbahagia. Supaya Anda tidak mengalami KDRT.
Lihatlah KDRT yang terjadi. Lihatlah wanita yang hancur. Kenapa? Karena dia tanduk suaminya. Dia lawan suaminya. Dan kau berkelahi, jujur aja. Antara pria dan wanita. Walaupun wanitanya jago silat, kungfu. Siapa yang menang? Suami lebih besar. Apa tadi Andrew benar lebih besar? Katakan amin. Jadi ayat ini katakan, hormatin suami adalah untuk kebaikan dan sukacita dan kebahagiaan rumah tanggamu. Karena itu para wanita, izinkan Roh Kudus berkata-kata dan menembutkan hatimu. Dan engkau mau katakan, engkau suamiku, engkau adalah kepala di dalam keluarga. Ngomong dong. Para istri lihat suaminya yang duduk sama-sama katakan, suamiku, engkau adalah kepala. Enggak sangka ya. Yes. Katakan amin. Kenapa wanita susah untuk menghormati suami sebagai kepala keluarga? Mungkin ada beberapa alasan. Istrinya lihai mencari uang. Tiau. Suaminya penghasilan hanya cepe, nope, sipe, capek dulu. Istrinya badannya besar. Suaminya kecil, munggil, hitam, idut lagi. Kasihan deh lo, sowot gitu loh. Istrinya tamatan luar negeri, fakultas dan tas-tas. Suaminya hanya pikul tas. Saya mau sampaikan, siapa yang harus jadi kepala keluarga? Walaupun suami kita bocai, sederhana, kecil, mungil, dan yang lain-lain. Tetap suami adalah kepala keluarga karena sudah ditetapkan Tuhan. Kok aminnya sedikit, yang hanya pria aja. Ketika suami tidak dihormati dalam keluarga, akibatnya pasti suami akan cari terminal yang lain. Mungkin terminal kerja sampai jam 10 malam. Kenapa kamu gak pulang? Gak mau. Di rumah ada singa betina. Pria akan cari terminal yang lain ketika gak ada cinta. Terminal inem pijet membijat. Terminal pelayanan dari hari Senin sampai hari Senin tetap ada. Kenapa? Gak mau pulang. Ada singa betina dari sana. Ketika seorang suami tidak dihormati dalam keluarga, dia akan lari. Karena itu ayat ini mengajarkan betapa dahsyatnya firman Tuhan. Hormatin suamimu sebagai kepala keluarga. Ketika seorang wanita menghormatin, akibatnya lihatlah mujizat akan terjadi. Suamimu akan betah di rumah. Suamimu akan berhasil, buah-buah kehidupannya akan luar biasa. Suamimu akan sangat sayang kepada Anda. Dan seandainya suamimu masih ada di luar sana, saya percaya kasih tidak akan pernah gagal. Bagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. PowerPoint. Jadi kebutuhan seorang suami yang pertama adalah dihormatin. Supaya adil, sekarang kebutuhan seorang wanita, Alkitab katakan adalah dikasihi. Dengar para pria, para bapak-bapak. Kebutuhan yang paling besar buat seorang wanita adalah dikasihi, dicintai, diobok-obok. Beberapa tahun yang lalu aku suka heran. Istriku Yeyen nanti kebaktian siang 3 kali. Ya hari ini pagi ini masih ada persiapan. Sedang dandan dulu. Ya selalu ngomong ini. Papa masih sayang gak sama Yeyen? Kan kita sudah menikah 20 tahun lebih. Saya katakan Yeyen. Wah ini sayang Yeyen. Sayang. Sayang.
Siang-siang di kantor, dia telepon sama saya. Papa masih sayang sama Yayen. Aduh Yayen, apakah karena papa mirip Jackie Chan? Jadi banyak kompetitor. Sayang, Moy. Sayang sama Yayen. Malam-malam ini benar kisah nyata. Mau bobo, mau tidur. Jam 11 malam. Dia balikin kepala saya. Dan dia ngomong, papa masih sayang sama Yayen. Apakah papa harus stereotip? Sayang. Sayang Yayen. Saya baru ngerti. Kebutuhan yang paling besar buat seorang wanita adalah dicintai. Katakan amin. Wah, ada yang tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan? Pria lupa. Ketika pacaran, kemana-mana digandeng tangan. Berjalan bersama-sama. Makan mie baso, dia mie-nya, kita basonya. Dunia milik kita berdua, semua in the cost. Mau ke WC, ikut ke WC. Nyebrang, getaran 10.000 watt, masih jalan bersama-sama. Tetapi setelah menikah, pria lupa. Sudah dapat istri saya, dilepaskan. Seperti kereta api, sedang lewat, kita loncat. Sudah dapat, selesai. Tidak, para pria termasuk aku diingatkan. Wanita seumur hidupnya adalah butuh untuk terus dicintai. Tidak ada dusta di antara kita berdua. Seorang wanita kebutuhan yang paling besar adalah selalu dicintai. Pria setia. Pertanyaannya aku renungkan minggu ini. Tuhan, kenapa seorang pria ayat ini muncul? Ayat ini muncul, kasih istrimu. Karena pada dasarnya seorang pria, kasihnya kepada istri beda dengan ketika menikah tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-20, tahun ke-25. Mulai kasihnya dibagi-bagi. Mungkin kepada pekerjaannya, kepada bisnisnya, kepada hobinya piara burung. Oh, susah kamu ngomong, burung. Anda mentertawakan saya bahagia. Mulai kasihnya dibagi kepada semua. Tuhan tahu seorang wanita pria punya kelemahan. Karena itu ayat muncul, hai suami, kasihinilah istri mudamu. Bukan istri bukan istri muda, sorry. Bukan. Istri masa mudamu. Tuhan tahu saudaraku. Salah satu kelemahan yang paling besar buat seorang pria, kasihnya mulai hambar. Karena itu ayat ini muncul untuk apa? Menjaga kehidupan suami istri dan keluarga tetap kokoh di dalam Tuhan. Maka ayat ini muncul. Hai suami, hai para pria, kasihinilah istrimu seperti Yesus telah mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk jemaat. Demikian juga seorang suami kepada istrinya. Katakan amin. Apa akibatnya saudara? Ketika seorang suami tidak mengasihi istrinya. Karena dia punya simpanan-simpanan yang lain. Apa akibatnya? Lihatlah dalam kenyataan. Istri akan tidak bahagia. Karena itu aku ngomong sama Sieni. 22 tahun sebentar lagi dia akan menikah. Aku ngomong. Sieni, dengar kata-kata papa. 30 tahun papa banyak konseling pernikahan. Dengar Sieni. Kau Sieni salah memilih pasangan hidup. Bagi seorang wanita tidak akan bahagia. Walaupun suamimu kaya nomor 1 di dunia. Tapi kalau dia tidak sayang, setia sama kamu. Wanita akan tidak bahagia. Amsyong. Luka batin, sakitnya di sini. Karena itu Sieni dengar,
Seorang wanita yang paling penting adalah kamu lulus Singapura, oke. Kamu sudah bisnis, oke. Dengar kata Papa, dengar firman Tuhan. Kamu harus sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Termasuk Papa berdoa ketika kamu di kandungan. Doa Papa apa? Dia tanya. Doa Papa adalah yang paling didoakan sampai hari ini. Supaya kamu menemukan pasangan suamimu yang takut akan Tuhan dan mencintai kamu. Yang nyebut amin siapa? Dan aku ngomong sama Henry, laki-laki anak kedua. Dengar kata-kata Papa. Ini esensi. Sejak Henry di dalam kandungan Mama, Papa doa paling banyak. Satu saat setelah kamu selesai di Melbourne, kamu kerja dan bisnis. Dan satu saat kamu akan nikah. Dengar kata Papa, esensi. Kalau kamu ingin berhasil dalam hidup, sukses dalam hidup, kamu harus memilih pasangan yang takut akan Tuhan. Dan istri ini hormat kepada suami, kepada kamu. Seperti kepada Tuhan. Baru Henry akan berbahagia. Kok gak ada yang nyebut amin. Saya belajar berpuluh-puluh tahun. Saya takjub kepada Tuhan. Ternyata esensi pernikahan. Dengar orang-orang yang ada di live streaming. Saya lihat. Istri, hormatilah suamimu. Seperti kepada Tuhan. Dan suami, kasihi, cintai istrimu. Seperti Yesus mati di atas kayu salib. Walaupun istri kita pernah hancur. Walaupun istri kita pernah gagal. Walaupun istri kita dulu pinggangnya 47 sekarang 74. Walaupun istri kita dulu cantik sekarang sudah maafkan, sudah peot dan yang lain. Tetap suami harus mengasihi istrinya. Seperti Yesus telah mati untuk jemaat. Demikianlah suami mencintai istrinya. Tidak ada perceraian di dunia. Kau menerapkan prinsip ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kedua, kebutuhan seorang suami adalah didukung, ditolong. Karena itu ayat muncullah. Tuhan menjadikan seorang wanita sebagai seorang penolong. Katakan para wanita, penolong. Bukan penodong. Pulang dari kerja langsung sakunya di mana dan di celana bawah dan segala macam. Penodong. Wanita bukan penodong. Wanita diciptakan bukan penggonggong. Penggonggong. Cerewet, radio, jelek. Bibir tipis tak lihat 20. Wanita diciptakan bukan peronggong. Aduh susah lagi. Peronggong. Wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong. Kenapa ayat ini muncul? Saya mau buka-bukaan sebagai pria. Izinkan Pastor Sistem ya, kita buka-bukaan. Pak Jogi. Seorang pria, saudara. Kau sedang pakai jas, pakai batik. Cakep gak? Cakep. Hebat. Tetapi jujur, pria itu adalah seperti balon. Kau sedang ditiup besar. Sedang jaya hebat. Tapi ketika ada sesuatu tantangan. Sesuatu kekecewaan. Seringkali balon itu tes. Seperti Coca-Cola dikocok-kocok-kocok. Kececes ke bawah. Mental laki-laki. Seringkali saudara. Pada saat sedang jaya. Pada saat sedang berhasil. Hebat. Tetapi ketika ada tantangan. Ketika bangkrut. Ketika bisnisnya dicia dan caw. Dicia duitnya dan kabur. Seringkali pria menjadi down. Pada saat-saat pria dalam pergumulan demikian.
Sebenarnya siapakah orang yang paling dekat, yang harus menjadi penolong buat suaminya? Istrinya. Jangan sampai ketika suami di kantor dimarahin sama bosnya. Target achieve, enggak achieve target. Sudah stres. Pulang ke rumah. Istri sedang sibuk nonton Putri yang Tertukar seri 170. Dan ketika gaji dikasihkan, istri ngomong, matanya mengejek. Kita menikah 15 tahun gaji papa hanya begini saja. Cepet, nope, sipe, capek deh lo. Lihat tetangga tuh. Besar sekali. Pak, jujur aja. Saya kawin dengan papa. Dulu papa sangat menggemaskan. Sekarang mengenaskan. Nyesal kawin sama kamu. Kau tahu gitu saya kawin sama si Asyong. Wah saudara, itu sakitnya di sini juga buat seorang pria. Ketika direcehkan harga dirinya. Justru pada saat pria sedang bergumul. Pada saat pria sedang di bawah. Istri harus ada di sampingnya. Dan tetap kuatkan. Papa tetap kuat. Maju tak gentar, gentar tidak maju. Tapi saya malu, Mam. Saya gak bisa sekolahkan anak. Kontrakan rubah. Gak apa-apa, Pap. Tuhan itu dahsyat. Tuhan bekerja dalam semua musim kehidupan. Tapi Mam, saya belum bisa bagian. Gak apa-apa. Pap, dengar Pap. Seandainya saya lahir kembali di dunia. Dan jadi remaja. Saya akan tetap, kau memilih jodoh. Tetap saya akan memilih Papa. Karena Papa adalah pemuda harapan bangsa, agama, dan mertua. Suaminya langsung goyang, saudaraku. Saya mau sampaikan saudaraku, jujur. Saya berani menghadapi semua masalah dalam kehidupan. Dengan Tuhan dan dengan siapa? Dengan istri saya. Badai, topan, gelombang, kebangkrutan. Apapun juga saya akan hadapin. Saya akan selesaikan dengan Tuhan. Asalkan istri di samping ada dan katakan, Papa terus maju. Maju tak gentar, gentar tidak maju. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Seorang pria butuh ditolong. Coba para pria dengan rendah hati lihat istrinya yang ada di samping dan ngomong gini, Mam, tolong saya, Mam. Yes. Saya masih punya waktu beberapa menit terakhir. Dan salah satu kebutuhan ditolong adalah, maafkan sedikit saja, seks. Seorang pria butuh seks. Kemarin aku seminar di sebuah gereja. Dan ketika selesai, pemimpinnya nanya sama di depan saya, umur 82 tahun. Dan ketua persaudaraan ini nanya, khotbahnya tadi masih ingat apa? Dia ngomong ini, yang saya ingat dan sangat betul sekali. Ini 82 tahun. Adalah apa Dia pikir tentang diangkat ke surga. Bukan. Yang saya ingat adalah seks. 82 tahun. Bagi pria, sesudah akhir balik dan demikian, seks itu adalah penting. Seks itu indah, seks itu suci, seks itu kenikmatan yang dari Tuhan dengan pasangan kita. Katakan amin. Kalau sampai kita punya mobil dan pom bensinnya tutup terus. Datang bulan, datang matahari, datang planet. Bisa-bisa kita cari pom bensin yang lain. Dan ketika pom bensin ditutup, bisa-bisa dedak. Jangan salahkan seorang suami kalau dia jatuh. Suami adalah kepala keluarga, katakan amin. Tapi jangan lupa istri adalah leher. Kau lehernya sedang ngamuk 3 bulan. Lihat kepala bagaimana, ngeplek. Saya bicara serius saudaraku. Pria perlu ditolong, katakan amin.
pria beri ditolong. Katakan amin. Kau sedang pacaran, pria minta seks, harus ditolak, ditengking dalam nama Yesus keluar. Tapi ketika menikah, jangan ditolak. Dua menjadi satu. Pria di belakang ini. Lanjutkan. Saya tidak akan panjang karena waktu. Tapi kebutuhan wanita adalah rasa aman. Seorang wanita kebutuhannya adalah rasa aman. Ketika suami setia, rasa aman. Enggak mungkin seorang wanita akan melayani suami secara mental, secara spiritual, secara fisik. Kalau dia tidak mendapatkan rasa aman. Kontrakan akan habis, langsung goyang rasa amannya. Memang benar saudaraku, memang benar. Di dalam Yesus adalah rasa aman yang sesungguhnya, katakan amin. Tetapi dalam kenyataan hidup, istri itu butuh rasa aman. Salah satunya kita mau jujur adalah soal keuangan. Ketika anak belum sekolah, bayaran gak ada. Ketika masalah dalam pergumulan dalam keluarga, istri rasa amannya goyang. Karena itu saya mau sampaikan para pria, engkau harus rajin dalam Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, apa saja yang engkau kerjakan, engkau akan berhasil. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Para pria yang belum menikah, jangan dulu menikah sebelum engkau bekerja. Jangan hanya minta-minta sama orang tua walaupun engkau orang kaya. Engkau harus berjuang sebagai seorang pemuda yang fighting spirit dalam hidup. Engkau harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu adalah tugas seorang imam. Katakan amin. Amin gak amin, harus amin. Karena itu wanita butuh rasa aman. Dan pria butuh ditolong. Termasuk seks. Satu kali aku jalan-jalan sama istri di Singapura. Kunjungi anak Cici sini waktu masih kuliah di Singapura. Ketika jalan di Tasikmalaya, saya melihat, jujur saudaraku, rocker juga manusia. Pendeta Cemu, saya melihat ada seorang wanita cantik sekali. Cantik sekali. Cantik sekali. Wah, sampai semata gini. Saya lupa di samping ada istri. Istri saya yang pegang dalam nama Yesus. Butakan mata Timotius Aditan, saya kali sadar. Yang ketawa pengalaman. Sesudah itu masuk lagi saya ke tempat-tempat tas. Ada Hermes. Dan mata istri saya berbelag-belag. Saya langsung lemas. Karena ini cut bisa jadi tipis. Dan saya pegang tangan istri saya. Saya katakan, dalam nama Yesus Tuhan, butakan Hermes dan tong-tong yang lain. Haleluya. Waktu sudah sadar. Sama. Pria punya kebutuhan ditolong dan seks. Wanita butuh rasa aman. Shopping dan shopping. Karena itu ada singkatan. Suami adalah singkatan, semua uang adalah milik istri. Wanita punya karunia, cepat menerima, susah keluar. Rasa aman. Coba wanita tepuk suaminya ngomong gini, butuh aman sayang, ngomong. Terakhir. Sebentar kita akan selesai. Bisakah pemusik maju ke depan? Pemusik aja. Oke. Pak Endro ada? Endro ada ya? Siap. Baik, beberapa menit terakhir. Duduk aja. Thank you. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang prinsip. Kebutuhan pertama seorang pria adalah, katakan, dihormatin. Para pria yang mau katakan amin. Kebutuhan para wanita adalah dicintai, setia sampai maut memisahkan. Yang kedua, kebutuhan seorang pria adalah ditolong, dimotivasi, di-encourage, katakan amin. Kebutuhan seorang pria wanita adalah rasa aman, secure. Karena itu bagi seorang wanita,
Rumah adalah istana. Doa sama Tuhan. Bagi saudara yang belum punya rumah, doa supaya engkau punya rumah untuk istri dan anak-anak. Yang terakhir, yang ketiga, kebutuhan seorang pria adalah terakhir, aktualisasi diri. Pria adalah punya selera. Selalu kenapa pria senang lihat tinju? Kenapa pria senang balap motor, pakai motor gede yang lain-lain? Karena di otak seorang pria itu adanya namanya hunting, selalu mencari tantangan, adventure, petualang. Karena itu, bagi seorang pria yang paruh umur 50 tahun, dengar kata-kata ini. Anak-anak sudah selesai kuliah semua, anak-anak sudah menikah dan segala macam. Hati-hati, pada saat seorang pria sudah masuk kepada zona nyaman, di sanalah seperti Daud bisa jatuh dalam dosa. Wanita harus mengerti hal ini. Pada masa-masa sedang nyaman itu, pria harus didorong dan dimengerti. Mungkin dia punya hobi baru, fotografer. Dia punya hobi piara burung, nggak apa-apa, burung, benar-benar burung. Dia senang apa? Hiking, biarkan. Dia pelayanan, dukung kepada sesuatu yang positif. Katakan amin. Karena pria butuh namanya adalah aktualisasi diri. Dan wanita terakhir, wanita adalah butuh yang namanya adalah komunikasi. Wanita itu adalah makhluk pencerita. Pencerita, dia senang sharing. Dia sedang ngobrol. Nah, saya mau tutup supaya dengan cepat. Saya minta waktu beberapa menit terakhir, kita akan selesai. 10 tahun kemarin saya ikut camp pria sejati. Di sanalah hidup saya dipulihkan. Tahun 2005. Tuhan pulihkan saya dan timbul kebangkitan. Dan Tuhan bawa saya untuk menjadi pemimpin pembicara di CMN dan yang lain-lain. Nah, malam ketika saya selesai seminar, saya duduk di samping istri saya 10 tahun yang lalu, Brother Andrew. Dan saya diminta sama mentor saya, tanya sesuatu. Dan saya tanya, Yen sudah menikah dengan papa waktu itu 14 tahun yang lalu. Bahagia enggak? Sukacita enggak? Saya sangat yakin 100% pasti bahagia. Karena saya merasa saya sangat sayang sama dia. Dan jemaat begitu dipeluk encim-encim. Sampai ngomong ini, Pak Tim, saya tidak mandi 3 hari 3 malam. Dipeluk sama Jackie Chan. Saya bahagia dan sombong. Tapi tahukah saudara, ini true story. Istri saya nanti bisa kesaksian. Dia lihat saya, Papa mau teori atau kenyataan? Kaget saya. Pantesan setiap saya seminar, istri saya suka di sana, suka gini. Teori. Dia ngomong gini, kalau bukan karena kita hamba Tuhan, saya sudah minta cerai, Pak. Hah? Seperti geledek siang hari, saya sangat siang sekali. Dia nangis. Thank you. Saya tanya, Yen, salah papa apa? Kenapa kamu gak bahagia? Buat apa saya seminar keluarga? Buat apa saya pelayanan? Kamu gak bahagia, kamu ingin minta cerai? Ya, Pak. Dia nangis. Tahu gak, Pak? Papa memang baik, Papa hamba Tuhan, Papa kerja dan Papa berjuang untuk keluarga. Tapi Pak, kapan ada waktu Yen ngobrol? Sharing. Gak ada waktu. Papa sibuk pelayanan keluar kota, keluar negeri, dan yang lain-lain. Gak ada waktu Yen untuk ngobrol. Tahu gak sih ini hari ini sedang apa? Tahu gak Henry kemarin gak sekolah? Tahu gak genteng bocor? Apa diimanin genteng bocor? Berpuluh-puluh tahun saya lonely. Saya nangis, saudaraku. Ternyata bagi seorang wanita, komunikasi itu share sangat penting. Malam itu saya bertobat dan saya peluk dan saya janji 10 tahun yang lalu. Pencobaan datang, tiba. Kami seminar di Sesquad, sekolah komando militer orang-orang Kristen. Kak Edi Leo sebagai mentor gak datang. Jadi aku gantikan 3 sesi. Jam 11 malam saya pulang. Saya ketika mau masuk, istri saya sudah menunggu di daun pintu. Waduh, saya katakan, Tuhan, kuatkan pertahanan saya, Tuhan. Pasti ini dia pasti cerita, ingin dengar semua hal. Tuhan, kuatkan saya. Benar saja. Istri saya tanya, Papa tadi makannya apa?
khotbahnya apa? Masa saya khotbah 3 sesi? Saya masuk ke WC. Ini makhluk halus ini ngintil di belakang. Dan terus ngomong, mulutnya terus 15.000 kata-kata. Baterainya belum habis, terus ngomong. Saya sebenarnya mau marah jujur saudaraku. Tapi ingat komitmen, saya mau jadi imam yang mendengarkan. Saya tidur pura-pura jam 12 malam. Istri saya kembali tidur di samping dan tetap mendengarkan. Saya nyalakan AC supaya dia cepat tidur. Tapi dia makin lincah. Untung saya tidak remote mulutnya supaya tutup, enggak. Saya dengarin sampai jam 1, saking gak kuatnya saudara. Saya ketiduran. Besoknya istri saya kesaksian di Wanita Bijak. Timotius sudah berubah hidupnya. Sekarang dia berubah. Apa yang berubah? Tadi malam dia sudah capek. Saya cerita 15.000 kata-kata. Dia dengarin saya. Sampai dia ngorok tetap dia dengarin. Dan saya sangat bahagia. Saya heran dengan makhluk begini. Bagi wanita, komunikasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kasih tepuk tangan para wanita. Katakan amin. 3 menit terakhir. Selesai. Sekarang pertanyaan, siapa yang harus duluan? Suami dulu harus sayang sama istri, atau istri dulu harus tunduk dan hormat sama suami? Siapa yang harus duluan? Suami. Hebat. Ada yang nyebut istri? Hebat. Dan saya mau tutup supaya ada jawaban. Andrew maju ke depan sebagai yang terakhir. Maju ke depan sebentar. Oke, silakan Andrew. Coba lihat, cakep mana Timotius dengan Andrew. Jackie Chan dengan Andy Lau. Yang jelas bukan Sammo Hung. Berat badan berapa? 100. 100 berapa? 100 pas, Pak. 100 pas. Saya 78. Siap. Siap. Dengan cepat. Buka tangannya. Buka tangannya. Kenapa tepuk tangan? Peluklah saya. Tolong angkat, tapi kamu harus gini. Diam. Gini. Angkat saya. Bisa angkat. 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 100 kilo nggak bisa angkat Jackie Chan. Mau tahu nggak rahasianya supaya bisa angkat saya? Mau tahu? Tunduk ke bawah. Tunduk ke bawah. Tunduk sayang. Tunduk sayang. Tenang jadi Sammo Hung sebentar ya. Tunduk sayang. Angkat sayang. Waduh. Apa rahasianya saudara? Kenapa tadi nggak bisa sekarang bisa? Kenapa? Tunduk. Tunduk artinya apa? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Tunduk ke bawah. Ketika kamu rendah hati, kamu bisa mengangkat orang lain. Saudara, berbahagialah orang yang lembut hatinya. Dia akan memiliki bumi ini. Hanya orang rendah hatilah sebagai wanita yang bisa menghormatin suami sebagai kepala keluarga. Hanya orang rendah hatilah seperti Kristus yang bisa suami mencintai istrinya, mati untuk istrinya. Kuncinya rendah hatilah. Kemuliaan Tuhan limpah dalam hidup saudara. Siapa yang harus duluan? Kalau saya sebagai suami rendah hati, saya akan lebih dahulu mencintai istri saya apapun terjadi seperti Kristus. Kalau saya menjadi seorang wanita, saya akan lebih dahulu menghormati suami apapun terjadi. Kemuliaan Tuhan terjadi dalam keluarga saudara. Bangkit berdiri.